Dulu kalau ketemu motor ini, yang lain pasti ketinggalan. Apalagi kalau bukan Yamaha Jupiter. Kalau sekarang orang-orang tuh rame ngebahas Vario lawan Aerox, ya kan, Beat lawan Mio gitu kan. Dulu teman-teman, eranya adalah era motor bebek. Ketika motor ini ada, dulu tuh persaingan ketat banget sama kayak Suzuki Shogun, ya kan, kayak punya gua. Terus ada juga Honda Supra, ya kan, Supra X, ada 125, ada 110. Dan dulu itu pembuktiannya itu dilakukan bukan di kayak Antasari lantai 2 gitu teman-teman. Tapi emang dulu ada road race ya. Dan rame banget dulu road race, dan motor-motor ini menjadi ajang pembuktian. Dan karena emang ada road race itu, akhirnya banyak banget aksesoris performance pada zamannya teman-teman. Nah, di depan gue ini sudah ada salah satu yang survive ya dari era itu, Jupiter Z, yang emang sengaja kita carinya cukup standaran aja ya, biar kita ngerasain motor ini dulu standarnya kayak gimana sih. Gue bilang agak standar karena emang sebenarnya sudah ada beberapa parts modifikasi di sini. Ada yang bisa nulis nggak apa aja. Nah, biar lebih detail kita bahas yuk sama pemiliknya. Sudah ada Mas Dugi di sini. Mas Dugi, Ya, apa kabar? alhamdulillah baik Mas Dim. Sebenarnya motornya Mas Dugi udah pernah ada yang kita review ya? Iya betul. CBR 150 biru. 150 biru. Oh, Ya. iya. Yang katanya habis dari video gue laku ya, Mas Dugi. Saya minta komisi kalau gitu. Boleh. Nanti transfer ya. Nah, ini adalah motor kedua dari Mas Nugi ya kan. Mas, ini motor bentukannya buluk. Karena emang ori apa gimana? Iya, ori Mas. Jadi ini cat belum pernah dicat kayaknya nih. belum pernah dicat, mungkin juga belum pernah dipoles detailing sama sekali juga dari yang awal beli gitu. Ini yang masih terlihat ori adalah body stripping ya. Betul. Dan sebuah fitur yang sangat-sangat langka di zaman sekarang adalah jok, teman-teman. Jok yang masih empuk ya. Masih empuk, iya. Masih Ini bawaan. adalah zaman dimana Yamaha, Honda, Suzuki semuanya tuh masih ngasih busa tebel di joknya ya. Betul. Kalau sekarang Beat Vario sampai ADV gua aja teman-teman, itu busanya tipis, tipis banget tuh, ya kan? Ini masih tebel, tuh masih tebel banget. Wahai Honda, Yamaha, boleh dong kalau bikin motor joknya kayak gini, please banget. Balik lagi ke jok empuk, please banget. Setuju apa nggak? Kalau setuju, tolong diklip, masukin motor-motor kalian juga yang joknya udah tipis itu kan. Mas Dugi, Ya. ini adalah Jupiter Z, tahun berapa nih? Ini keluaran 2006. 2006. Iya, 2006. Itu bukan, itu generasi pertama. Sebenarnya masuk ke generasi ketiga Mas Dim. Oke. Jadi yang pertama itu kan Jupiter biasa, yang mesinnya kayak Vega, yang 103 cc. Oke. Lalu keluar lagi di 2003 akhir 2004 itu Jupiter Z yang 110, yang Oke. 5 TP. Oke. Lalu ini faceliftnya yang 2006 baru awal keluar, dibilangnya Jupiter Z Burhan, burung hantu. Gue pikir nama bapaknya siapa gitu. Disebut burung hantu karena ini ya. Iya, fascia headlampnya seperti Fascia headlampnya burung hantu. dua lampu di depan gitu kan. Karena emang ya tahun-tahun segini tuh Shogun SP gue tuh juga yang model Dual kin eyes gitu. dual Iya. kit eyes gitu. Jadi ini emang pada masanya motor bebek ada yang begini memang ya umur-umurnya. Oke, nah ini sebutannya masih 5 TP. Iya, digeneralisasi sih sama. Digeneralisasi. Jadi kalau misalkan memang pengen nyebut kode produksinya, Burhan itu masuk di 2P2. 2P2. Iya betul. Oke. Tapi mostly sasis, kaki-kaki, mesinnya, internal mesinnya itu sama kayak 5 TP. Oke, jadi sebenarnya kalau di STNK, kalau udah yang tahun segini, itu udah bukan 5 TP ya? Aduh lupa, tapi kayaknya 2P2 deh. Kayaknya udah kayak 2P2 ya? 2P2 ya. Oke, nah ini mesinnya yang 110 cc ya. 110, 115 cc. Oke, nah sedangkan Jupiter yang pertama tuh sebenarnya ada yang 100 cc ya? Ada yang 105 cc sih bener, genapin. Oke, dan habis ini ada kakaknya yang lahir itu MX. Iya, Jupiter MX sebenarnya beda line. Keluarga. Ya, beda keluarga. Karena dia kan masuknya di Hyper Underbone, yang mesinnya berdiri, 4 klep segala macem. Kalau ini penerusnya adalah Jupiter Z Robot sampai ke sekarang yang Jupiter Z1 injeksi. Sekarang masih ada? Masih ada, masih dijual di dealer Jupiter Z1. Bohong. Coba tuh gue cek dulu Jupiter. Asli,
Jupiter Z? Z1, Z1 Oh, ini masih ada ya? masih ada. Oh, jadi keluarga Jupiter ini lama ya bertahan Lama ya? banget. Dari 2002, 2001, 2002 yang benar-benar generasi awal banget Jupiter. Keluarga Shogun udah nggak ada. Sisa ini sama Supra paling ya? Supra, betul. Revo tapi nggak setua Supra ya? Enggak. Revo kan awalnya tuh yang Revo X100 itu kan yang runcing itu. Tapi itu juga masih lebih muda daripada Jupiter. Ada yang para pengguna Jupiter di sini? Kalian punya pengalaman apa sama Jupiter? Coba tulis di kolom komen di bawah, teman-teman. Nah, ini kalau dibandingin sama sebelum Burhan siapa? Midun atau siapa? Sebelum Burhan ada sebutannya nggak? Enggak, sebenarnya 5TP aja. 5TP aja. Iya. Oke, nah ini parts bodinya sekarang gimana Mas? Mencarinya susah nggak? Iya, susah. Karena terus terang sebelum memutuskan ini kan awalnya beli bekas. Karena sebelumnya gue punya Jupiter Z di 2004, terus gue jual, terus gue pengen nostalgia lagi, terlebih lagi ada budget dari sisa jual CBR kemarin. Yang harusnya gue dapat komisi tuh guys. Iya betul. Lalu budget itu gue belikan Jupiter Z. Nah, sebelum memilih unit itu sebenarnya gue udah nyari-nyari Mas. Seperti apa nanti bayangan restorasinya gitu kan. Oh, jadi ini sebelum beli emang udah kepikiran ya? Iya, udah bener. hunting. Udah hunting Oke, sana-sini. Parts-partsnya, oke. Sampai ke Kebon Jeruk pun yang Yamaha Ramayana tuh kalau misalkan pemain lama tahu. Kalian itu, sudah tua. Iya, seperti saya betul. Itu susah banget stoknya, kebanyakan di Jawa Tengah gitu. Yang stok pedagang-pedagang juga harganya juga udah nggak senormal. Oh, udah nggak normal. Udah nggak normal sih. Contoh nggak normal apa Mas? Body set itu Jawa Tengah, Kendal kalau nggak salah 4.500.000. 4 juta? Iya. Body set? Body set. Kasar halus? Kasar halus, tanpa lampu-lampu. 4 juta? Iya, sekitar segitu. Beda warna, beda harga. Wah, ya, udah kayak gitu. Exclude stiker. Exclude stripping stiker. Emang udah biasa kayak gitu guys. Kalau udah sekarang. Iya. 4 juta? 4 jutaan Mas. Stiker udah mau berapa? Stiker itu mungkin kemarin nyari yang terakhir 2009 itu Burhan udah di angka 670 sampai 700. Baru ori. Ori baru full set. Mahal, temen-temen, ya kan? Dan ada kendala juga sebenarnya di stiker NOS ini tuh lemnya kadang-kadang udah nggak terlalu lengket. Iya. Walaupun NOS ya, tapi karena ya emang udah umur, biasanya udah nggak terlalu lengket. Jadi ada galaunya biasanya apakah mau pakai stiker ori NOS atau bikin ulang. Betul. Ya kan? Nah ini 4 juta, jadi ini belum diganti di body. Ini dapat unit yang bisa dibilang masih 80% Orian oke lah ya. gitu. Kalau oriannya full ori tapi kondisinya 80% bagus lah gitu istilahnya. Ya, ini masih ya wajar, pemakaian wajar. Iya. Kilometer berapa? Kilometer Nggak ini tahu. rendah 26.300-an waktu ngangkat. Sekarang udah dipakai, udah berapa bulan gue pakai jadi Udah muter belum? 26.400. Udah muter, tapi karena ini dapat peleknya yang Cemco Race jadi odometernya harus dicopot. Tapi udah pas gua angkat motor kilometernya tuh 26.300 sekian. Nggak tuh udah 26.000 atau 126.000? Masih 26.000. Karena memang orangnya ini jarang banget pakai motor karena mungkin udah tua. Terus motornya kebanyakan disimpan. Pas gue pakai pun juga mulai dari ngecek kan gue ngecek juga Mas ya unitnya, fisiknya. Bannya itu masih ban dealer keluaran 2006. Cakramnya belum pernah diganti dan kemakannya itu masih sedikit banget. Ya, memang terkadang kalau misalkan kalian dapat iklan low kilometer apa di zaman sekarang ya, even yang elektronik aja itu, yang odometer elektronik aja udah bisa diputer. Iya. Jadi yang mesti ngecek pinter fisik, ngecek fisik. mesti pinter ngecek banget gitu, mesti pinter ngecek ya teman-teman. Nah, iya ini sih kalau ngeliat dari body sih percaya sih kalau 20 ribuan. Again, ya kan. Nah ini kalau mesin Mas, kalau kita ngomongin mesin, tadi kan parts mahal lah ya body. Mesin gimana? Kalau mesin justru lebih murah. Kalau kita cari di dealer-dealer atau toko-toko Yamaha original itu masih banyak mesin-mesinnya dengan harga yang normal.
Atau pilihan kedua adalah part-part performance kayak misalkan block set yang balap atau head yang buta gitu yang buat dimodifikasi lebih lanjut, itu masih banyak sih pilihannya. Dari yang Cina, Taiwan, lokal BRT pun juga masih ngeluarin. Nah, ini salah satu kelebihannya Jupiter ataupun motor pada era ini teman-teman, itu adalah dulu sering road race ya. Iya. Sampai sekarang pun masih dipakai road race, jadi masih banyak banget part-partnya. Dan ya, nggak tahu road race dulu sama sekarang ramean dulu apa ramean sekarang? Kalau rame sih lebih ramean sekarang sih Mas. Oh, sekarang udah masih rame ya? Iya, masih rame. Kelasnya juga lebih banyak, motornya juga yang masuk lebih banyak. Tapi kalau misalkan ke era keemasan, dibilang era keemasan tuh zaman dulu sih. Ya zaman-zaman ini baru. Zaman ini baru, iya. Emang zaman-zaman era keemasannya road race tuh ya zaman-zaman tahun-tahun segitu, di mana motor-motor ini tuh bahkan emang motor-motor ini dari pabrikan itu emang dibangun mungkin emang bahkan bisa dibilang untuk era road race itu, teman-teman. Ngomongin parts dari road race, ini kalau kalian lihat di sini bak koplingnya sudah tidak standar nih ya. Iya. Udah dijadiin manual. TDR. Dan ini sudah pakai kopling. Ini adalah suatu parts yang ada karena road race lah ya bisa dibilang. Iya, betul. Atau tadi gimana sejarah di Thailand sebenarnya ada juga. Jadi di Thailand itu pada 2004 sampai 2006 ada Yamaha X1. Oke. Kalau misalkan teman-teman yang nggak ngerti bisa dicari tuh di YouTube. Bentuknya tuh mirip-mirip Arashi, Suzuki Arashi. Itu di Thailand sendiri X1 itu ada 2 jenis, Mas. Ada yang semi otomatis, ada yang kopling manual. Nah, karena untuk kebutuhan road race balap pada butuh yang kopling manual, jadi diimpor lah dulu sering. Tapi kan karena impor dari Thailand utuh agak mahal kan, ya. Jadi TDR pun juga dari Thailand. Dia mengeluarkan versi hematnya lah. Sampai sekarang pun masih keluar barunya gitu. Oh, ini masih ada baru? Masih ada barunya. Berapa bak kopling gini? Ini kemarin ngambilnya 575.000. Wow, dan ini sama per koplingnya enggak? Enggak. Itu jadi cuman bak, stud, sama handle kopling itu aja. Karena emang Jupiter Z itu nggak pernah ada kopling ya di sini. Nggak pernah ada kopling manual. Jupiter yang ada kopling itu MX aja ya? MX, betul. Ya. Nah itu dia teman-teman. Yang menariknya karena pada eranya SP kopling. Arashi ada yang kopling, ada yang enggak. Bahkan Supra 110 iya, ada yang kopling. XX dan V. V juga ada ya? V yang tromol. Supra tromol V tapi kopling. Iya. Gue belum tahu. Mungkin ada yang punya Supra V atau XX, gue belum kesampean. Gue pengen banget punya Supra XX, nggak tahu kenapa. Berarti parts-parts balap lainnya apa aja sih yang tersedia buat si 5TP nih? Si Burhan. Sekarang yang masih banyak. Wah, tuh banyak banget. Karbu. Dari ujung ke ujung ada semua, Mas. Mulai dari karbunya masih banyak. Terus internal mesinnya, klep, perklep, piston itu masih banyak banget. Noken asnya pun juga kita order ke BRT di Sentul itu pun juga masih bisa dipenuhi gitu. Wow. Requestnya kita. Knalpot, terus even kampas kopling, plat kopling, per koplingnya itu ada banyak banget sekarang. Belum lagi pengereman, kaki-kaki. Ini kayak Cemco aja ini masih bikin nih pelek buat iya, betul. Jupiter kan? Betul. Ini ARW ya? ARW01 iya. ARW01 kan? 17 nih ya? 17. Bah, Jupiter tapi pelek bannya Diablo Rosso coy. Beda coy. Ini bentukannya buluk, tapi pas-pas yang nempel mahal nih. Sekarang kita bahas modifikasi kali ya. Shock depan udah ganti KYB. Ganti KYB. Spesifik kenapa pilih ini, Mas? Ada alasan tertentu? Sebenarnya karena lebih masuk akal sih harganya. Ya, ini berapa sih? Nggak nyampe sejuta ya? Nggak nyampe. Ini gue kemarin ngangkut 700 baru kan? gitu. Baru iya. Iya kan ya. Karena ini emang ada buat Mio, NMAX, Vario, banyak lah, buat banyak banget ini si KYB ini. Oke, pelek. Pelek dia sejutaan ya? 1.4 kan, iya. Dan ini masih banyak, masih ada barunya juga. Masih ada baru. Dan ini emang kenapa sering dipakai sama anak-anak balap? Karena emang ringan. Paling tipis kan, iya. Tapi kuat teman-teman. Ini salah satu rekomendasi. Makanya kenapa Sugoi itu kuat? Karena diberusi oleh Cemco. Sugoi. Iklan dikit. Dis pakai motoan Taiwan. Itu juga banyak tuh. Ini masih banyak banget. Ini baut 4-nya beda sama baut 4 Mio ya? Sama persis kalau sama Mio, iya. Oh, berarti bisa pakai punya Mio ya? Bisa. Oh, oke.
Ini Nissin 2P. 2P. Dan ini bracket-bracket gini pasti masih banyak kok Jupiter ya? Masih banyak. Ada dua pilihan, 220 yang pakai di standar atau ini 260. Oh, 220 standar ya Standar, Jupiter ya? iya. Oh, oke. Kalau Mio kan 190 ya. Yes, kecil. Kecil. Master? Master standar cuman ganti sealnya Seal-sealan. doang. Selang rem kayaknya ganti ya? Selang rem punya SRP ganti. Udah braided. Ini Iya. spion kinclong ini baru apa dari dulu ini? Ini spion baru karena yang pas ngambil ini udah lemes ininya, engselnya. Benar, udah lemes, jangan dipaksa kalau udah lemes. Dan ini koplingnya berat hitungannya Iya. buat bebek. Iya, karena pair koplingnya pakai punyanya motocross. YZ85. Nendang nih pasti. Nah, Dek, ya kan? Seru guys, coba deh yang seringan main motor matic, coba deh main motor kopling. Seru, banyak yang bisa diutak-atik soalnya. banyak banget. Keranjang, bukan keranjang, apa nih sebutannya? Rak tengah kali ya? Rak tangan ini bawaan. Enggak, baru beli Nambah? sih. Nambah. Karena memang keseharian kan buat ngantor suka naro apa segala macem, butuh penjepit doang sih mas. Bener. Ini opsi lainnya bisa jadi keranjang. Kalau orang Thailand masih ada keranjang depan sih. Ya, Thailand keranjang depan atau di Malaysia kayak yang keranjang di sini. Ada keranjang di sini juga kalau di Malaysia. Betul. Footstep segala masih kinclong ganti tuh. Ini enggak, ini masih bawaan. Dan Jadi agak longgar-longgar dikit. tuh. bener. Lemnya udah mulai. Knalpot aja tuh header udah diganti ya. Iya, header karena aslinya bekarat. Kropos. Kropos. Tapi knalpot masih standar. Masih standar sampai. Header aja. Iya. Oke. Sok belakang Sok Ride It. belakang pakai Ride It. Cari yang murah meriah Yahoo. berapa sih emang? Ini 1.300.000. Iya iya iya. Dan sok belakang bebek tuh masih banyak sampai all saya masih ada kali. Ada. Di Indonesia memang motor bebek itu tidak begitu, sudah tidak sepopuler dulu lah ya. Iya. Tapi kalau kita menyeberang sedikit ke tetangga, Malaysia, Thailand, masih banyak banget teman-teman. Mungkin 50-50 kali di sana ya. Mungkin. 50 matic, 50 bebek Iya. gitu. Gue juga belum tahu alasannya apa, tapi salah satu analisa gembel gue. Karena kalau kayak di Malaysia gitu tuh motor tuh bisa masuk tol kan. Tol. Kalau pakai motor matic masuk tol itu nggak enak teman-teman. Enakan pakai motor begini karena RPM bisa lebih rendah biasanya. Betul. Makanya kenapa motor bebek itu di sana masih sangat-sangat kepake banget. Jadi overall modified itu aja ya. Itu aja benar. Pajak setahun berapa nih Jupiter Z sekarang? Ini 200 berapa belas gitu. 200 ribuan. 200 ribuan. Dengan harga kemarin ngangkat standar tuh berapa? 11 juta. Itu harga normal atau? Sebenarnya agak mahal sih karena memang benefitnya masih dapat yang barang cukup Masih oke gitu ya. kan. Nah, cuman kalau misalkan nyari yang benar-benar bahan sih di 4 juta 5 juta ada. 4 juta? Oh, range-nya jauh ya? Range-nya Dari jauh. 4 juta sampai ada yang belasan ya? Iya, bahkan kemarin ketemu di Condet satu unit masih benar-benar full orisinil dan kondisinya tuh 90% bagus banget. Mintanya 16 sekian. Itu mau dipakai juga sayang tuh. Iya, sayang banget sih kalau yang masih Jadi bagus begitu. galaunya di situ teman-teman. Kalau kalian emang mau bagus banget, harganya mahal, tapi biasanya jadi takut mau dipakai. Kalau kemurahan capek bangunnya. Capek bangunnya. Nah, mendingan cari agak di tengah, biar bangunnya nggak capek-capek banget lah ya. Boleh coba dinyalain nggak nih? Boleh, monggo. Jadi ini langsung Langsung, ini masih cok berarti masih fungsi. Cuk masih fungsi cuman agak seret. Karbu masih standar. Karbu masih standar. Daleman? Daleman kemarin vakumnya agak robek, cuman vakumnya doang yang diganti. CDI? CDI standar, coil standar, busi ganti karena udah. CDI kalau biasa tuh pakai kebo kan? Iya dulu banget. Kalau sekarang? Sekarang itu kalau yang buat road race bener-bener serius banget tim-tim gede itu biasa pakai Rextor. Itu buatan Australia. Itu belas-belasan. Iya, belas-belasan juta. Nggak usah, CDI. nggak. Yang biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa aja, BRT masih ada sih. BRT masih ada. Under 1 juta. Oke, teman-teman. Kinclong. Masih halus ya? Masih halus. Cuman berisik di koplingnya aja. Karena masih udah ada sedikit halus kemakan. juga. Switch-switchnya segala masih cakep banget loh. Masih cakep mas. Wow. Belum diganti dan tidak ada detailing. Oke. Kalau misalkan dirasa kayak jualan, emang ini pedagang. Boleh lihat bagasi nggak? Monggo. Ada fitur-fitur yang nggak ada di motor sekarang nih. Seperti Seperti toolkit. toolkit.
Ini? Toolkitnya masih, itu buat gantungan helm sih. Karena Oh, buat kerja, gantungan ya. helm. Ini gantungan helmnya juga masih besi. Oh iya ya? Iya. Sekarang udah plastik Sekarang nongol udah- gitu doang ya? Tool, udah plastik. Terus dan ini nih masih ori nih. Maaf. Ini hook buat angkut barang. Biasa kan zaman dulu buat ini ya, Oh, buat iya. angkut barang ya. Jadi ini fungsinya gimana? Ini ditutup buat hook barang. Oh. Begitu. Kalau orang ada sekarang nih. kan kesini. Iya betul. Full step. Full step. Ikat-ikat segala macam kan. Kalau dulu ada ininya disediakan. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada sekarang. Jadi ini bisa kalian melihat sendiri memang makin kesini motor bisa dibilang makin sophisticated ya. Tapi ada beberapa fitur yang sebenarnya yang menghilang lah Iya, ya. dihilangkan. Salah satu yang paling kerasnya emang jok empuk. Gua nggak tahu kenapa motor-motor ini sekarang keras semua joknya. Gak bohong. Jok masih ori nih guys. Tuh udah begitu kondisinya ya kan. Staplersnya staples lama nih, ketahuan Staples lama, nih. iya. Kalau staples baru nggak gitu soalnya. Karetnya juga masih lama. Karetnya juga masih kasih karet-karet lama. Bagus. Terakhir udah ditawar berapa nih berarti? Ini kok habis ini laku lagi ya? Gue nggak dapet komisi lagi. Apa mau rugi nih? Gue bilangin Wak Taufik lo, lihat aja lo. Tangki itu berapa liter sih? Tangki ini cuman 3,4 liter lah. Digenepin 4 liter. 4 liter. 4 liter. Tapi iritnya? Ini udah berapa minggu ya gue pakai kerja ya, dari Bekasi ke Jakarta itu bolak-balik sekitar 48 km. Full tank bisa 5 hari, Sabtu Minggu masih sisa. Lalu PP 48. Iya. Anggap 50. Iya. 4 hari, 200 kilo. 5 hari. Oh 5 hari. Ya. 100 kilo. Iya. Sorry bro. PP 50. PP 50. 5 hari. Buat 5 hari. Berarti 250 kilo. 4 Dengan liter. dengan 4 liter. 4 liter. Coba HP berapa? Satu sekitar 60. 160. Iya. Tapi cuman 60 km karena udah di atas 60 tuh pasti udah gitu. Ya lari 60 lah ya. Lari 60 ya, lari nyantai banget. Ya. Macet-macetan. Emang bisa 100? Pertanyaan saya, rush Kayaknya hour. nggak bisa deh. Emang bisa lari 100 lo pikir? Gue Kayaknya irit nggak banget. bisa. Iya. Salah satu kelebihan motor bebek teman-teman memang motor kopling lah in general atau motor gigi emang biasanya lebih irit dari motor matic ya. Iya. Kalau di motor matic mau nyentuh 160 ya mungkin di beat 115 cc ya. Di bawah 125 cc sih. Di bawah biasanya. 125 lah bisa nyentuh 150 160 teman-teman. Luar biasa ini unit yang sangat-sangat cakep teman-teman. Kalau mau ditawar langsung aja ke Mas Dugi. Tinggal uang dengernya aja nih. Iya. Hey, kalau ada yang nawar, rezeki nggak boleh ditolak Benar. kan? Apalagi harganya bagus. Benar, nggak boleh ditolak guys rezeki itu. Emang pedagang. Udahlah. Lah Honda. Iya. Dikasih AHM. Honda malah nih gantungan kuncinya ya. Gimana kalau abis ini aku cobain mas? Monggo, Habis silakan. ini kita cobain motor legendaris Indonesia Jupiter Z Burhan. Burhan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali naik Jupiter Z, gini loh jok motor tuh. Kalau Honda, Yamaha yang baru-baru bikin jok tuh kayak gini loh. Enak banget joknya. Ini motor halus banget. Ini halus banget dah. Sehat nih motor ini buat ini. Posisi motor bebek kayak gini nih yang makanya bikin gua pengen punya Honda SH teman-teman. Karena posisinya tuh enak. Ini kalau udah dimodif buat road race bisa kencang banget motor ini. Oh speedonya mati. Karena ganti pelek. Ini cuman 4 giginya emang. Biasanya ada tuh kalau merek-merek motor yang lain ada tulisannya 1, 2, 3, 4. Jadi buat ngasih tahu oh ganti giginya di kecepatan sekian. Masih lumayan halus loh hitungannya. Motornya buat motor 20 tahun 2006. Koplingnya ini udah gantian sih, udah sport soalnya. Jadi emang koplingnya cukup sedikit effort ya, tapi nggak masalah. Nah ini ganti giginya ya karena motor bebek, jadi pola ganti giginya ya kayak motor bebek, tapi pakai kopling aja bedanya. Wah masih halus.
Tenaganya masih dapat juga tenaganya loh. Wow, ini salah satu motor impian orang-orang juga pada zamannya. Ya terinspirasi lah ya, terinspirasi karena dulu dipakai road race ya kan. Istilahnya kalau sekarang mungkin kalian pada suka Marc Marquez gitu, cuman kan kalian nggak mungkin lah ya beli motor Marc Marquez gitu, motor balap. Nah kalau dulu banyak banget tuh pembalap-pembalap road race. Nah orang-orang pada pengen punya motor yang dipakai balapan, yang menang balapan. Dan dulu pun Honda, Suzuki, Yamaha ini emang saling berkompetisi di road race-nya. Ya, karena salah satu cara untuk mendongkrak penjualan juga. Kalian punya pengalaman apa sama Jupiter Z, teman-teman? Kalau gue personally secara desain nggak pernah yang kayak suka banget sebenarnya sama Jupiter Z. Ya, nggak tahu. Kalau gue lebih suka Shogun secara desain ya. Tapi ya, ini sebuah pengalaman menarik. Akhirnya nyobain Jupiter Z. Jadi bisa dibilang ini feel yang kira-kira kalau ketika dulu standar motor baru keluar dari pabrik, kira-kira nggak beda jauh lah sama motor ini. Makanya kenapa gue suka nih nyobain motor-motor standar begini kan, biar tahu aja. Karena ngerestorasi motor, bikin motor kencang itu bukan hal susah teman-teman. Tapi nyari motor tua yang justru kondisinya masih mirip keluar dari pabrik, itu susah banget. Itu susah banget, dan biasanya standaran pabrik ya, itu biasanya salah satu kondisi motor yang enak. Kalian setuju apa enggak? Wow. Yang punya pengalaman sama Jupiter Z, silahkan share pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. TCB Jalan. See you next video guys. Bye bye.